Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah Majelis Taklim Masjid Pondok Mutiara yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada sore hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita tetap dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu, sekalipun pada waktu yang berbeda. Semestinya kita berada di Jumat pekan keempat, pekan yang lalu. Namun karena satu dan lain hal, sehingga kajian kita pembahasan ensiklopedi larangan bisa kita laksanakan pada hari ini, Jumat pekan kelima di bulan Juli. Semoga langkah kaki kita, niat kita untuk menuntut ilmu, semuanya tercatat di sisi Allah sebagai timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Pembahasan kitab yang ditulis oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Mausu'atul Manahij Syar'iyyah fi Sahihis Sunnah An-Nabawiyah, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas, ensiklopedi larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kita masih berada pada ensiklopedi larangan seputar ilmu. Jadi seputar ilmu. Adapun kalau seputar akidah sudah kita tuntaskan. Kita sudah beranjak pada bab yang berikutnya, yaitu larangan-larangan seputar ilmu. Dan ternyata larangan seputar ilmu yang tercantum dalam buku atau kitab tersebut ada 26 larangan. Sedangkan kita sudah menuntaskan larangan yang nomor 3. Hari ini kita akan memasuki larangan yang nomor 4. Masih seputar ilmu.
Nampaknya karena larangan yang keempat ini pembahasannya tidak terlalu panjang. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Allah memberikan kelapangan waktu kepada kita sehingga nantinya kita tambahkan larangan yang nomor 5 sekalian. Jadi kalau memang waktunya mencukupi ya hari ini 2 nomor sekaligus. Larangan nomor 4 dan larangan nomor 5. Baik, apa itu larangan yang nomor 4? Larangan yang keempat seputar ilmu adalah larangan menyampaikan seluruh ucapan yang didengar. Larangan menyampaikan seluruh ucapan yang dia dengar. Ya. Baik, itu larangan yang nomor 4. Adapun larangan yang nomor 5, kalau memang cukup ya waktunya, larangan yang kelima adalah larangan melecehkan ulama, menyia-nyiakan mereka. Larangan melecehkan ulama, menyia-nyiakan mereka, dan tidak peduli dengan mereka. Maksudnya mereka di sini para ulama. Ya, baik, kita awali dulu saja larangan yang nomor 4, Bapak Ibu sekalian, yaitu larangan menyampaikan seluruh ucapan yang didengar. Baik, saya akan bacakan dua dalil terkait dengan hal ini. Dalil yang pertama adalah dalil riwayat Muslim. Bisa dibantu Sahih Muslimnya nomor 5. Sahih Muslim nomor 5, atasnya 6. Tetapi nomor aslinya 5. Saya bacakan, bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa isi sabdanya? Cukuplah seseorang dianggap berbohong apabila dia menceritakan semua yang dia dengarkan. Baik, saya akan bacakan terjemahan versi lain. Kafa bil mar'i kadziban, kadzib. Ya, cukuplah seseorang itu disebut pendusta. An yuhaddisa bikulli ma sami'a, apabila ia menyampaikan seluruh apa yang ia dengar. Nah, itu ya. Jadi seseorang itu akan dicap, divonis pendusta apabila ia menyampaikan seluruh apa yang ia dengar. Pokoknya dia dengar apa tanpa diteliti berita ini valid ataukah tidak, tanpa dia melakukan tabayun, ya, langsung di-share, langsung disampaikan. Ternyata yang disampaikan salah. Mendengar tentang masalah politik padahal nggak paham politik, langsung sampaikan. Nanti mendengar apa lagi, ya, langsung disampaikan. Ini katanya Nabi, orang itu dicap pendusta. Ya, makanya hati-hati ketika berbicara dan ketika mendengar, hati-hati ya. Jadi sebaiknya tidak semua yang kita dengar ini itu langsung kita sampaikan. Baik, jadi itu dalil yang pertama ya. Dalil yang kedua, kalau tadi riwayat Muslim, Sahih Muslim nomor 5. Sekarang riwayat yang kedua, dalil kedua maksud saya, dalil kedua, hadis riwayat Abu Dawud dalam kitab Sunan Abu Dawud. Nomor hadisnya nomor 4992. 4992. Hampir senada sebenarnya, hampir mirip, cuman sedikit aja beda redaksi. Jadi kalau yang riwayat Muslim tadi kafa bil mar'i kadziban, kalau ini tidak, kafa bil mar'i isman. Nah, belakangnya sama, hanya beda di situ saja, tapi intinya sama.
Baik, kita dengarkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Silakan. Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Ya, cukuplah seseorang mendapatkan dosa jika menceritakan setiap apa saja yang dia dengarkan. baik. Jadi apa ya? Artinya hampir mirip dengan riwayat dalil yang pertama tadi. Jadi kafa bil mar'i isman, cukuplah seseorang itu berdosa. Jadi dia berdosa an yuhaddisa bi kulli ma sami'a, kalau dia menceritakan semua yang dia dengar. Jadi kalau yang pertama tadi dicap sebagai pendusta, apabila dia menceritakan semua yang dia dengar, dalil kedua, dia divonis berdosa apabila dia menyampaikan semua yang dia dengar. Kenapa demikian? Bapak Ibu sekalian, maka berdasarkan dua dalil ini, kesimpulannya kalau mau disimpulkan, tidak boleh bagi kita yang sudah menuntut ilmu ini menyampaikan seluruh perkara yang ia dengar. Kenapa? Karena bisa jadi kadangkala apa yang ia dengar itu tidak benar, ya, dan terkadang juga ada yang dusta, ya. Ada yang benar, ada yang bohong. Ada yang benar, ada yang jujur, ada yang dusta. Apabila ia menyampaikan semua perkara yang didengarnya, otomatis dia telah berkata dusta sebab ia menyampaikan sesuatu yang tidak sebenarnya. Contoh saja Bapak Ibu, ada seseorang misalnya berkata kepada saya, misalnya, Abu Aslam, antum dengar tidak? Apa itu? Yang antum dengar sedangkan saya tidak mendengar. Itu loh, itu yang terjadi gempa itu loh, Abu Aslam. Oh iya, gempa di mana? Itu ternyata kejadiannya itu begini di daerah ini. Baik, ya. Ternyata salah. Gempa itu terjadinya bukan di daerah itu dan kasus terjadinya tidak seperti yang dia ceritakan. Itu di dalam Islam divonis pendusta dan dosa. Hati-hati, ya, hati-hati. Tidak semua yang apa itu kita dengarkan langsung disampaikan. Apalagi, mohon maaf ini, kalau lebih dari itu membicarakan aib orang. Antum tahu nggak si fulan itu? Iya, itu antum tahu sendiri. Lu saya ini katanya orang katanya. Oh, maka ini yang disebut dengan dosa pendusta. Nggak boleh. Nggak boleh. Oleh karena itu, dusta itu, definisi dusta ini, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu harus tahu apa arti dusta. Definisi dusta, menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, yaitu namanya dusta. Ya, saat ini kita berada di zaman di mana yang namanya media sosial men-share suatu link berita, ya, baik itu yang bersumber dari Facebook atau apapun itu, ya, Instagram atau sosmed yang lain lah, ya, berita entah itu online atau yang sejenisnya, lebih-lebih jika berita tersebut berkaitan dengan kehormatan seorang muslim atau berita yang menyangkut kepentingan masyarakat secara luas. Ya, betapa sering kita jumpai, ya, berita itu menjadi viral, ya, lantaran disampaikan oleh yaitu seseorang yang tidak tahu asal usulnya. Nah, itu ya, nanti perkataan ulil amri kita dibawa kemana-mana. Nah, seperti itu ya. Jadi hati-hati nih ya. Kalau memang nggak paham, nggak tahu betul, ya, dan apa yang kita dengar itu belum valid, maka hati-hati. Jangan di-share, ya, sehingga banyak, ya, terjadi dusta di mana-mana dan pelecehan kehormatan saudara kita terjadi di mana-mana. Jadi harus diklarifikasi. Makanya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya materi kita ini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh guru kita sepekan yang lalu.
di Masjid Pondok Mutiara ini juga, yaitu yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah ta'ala, di mana beliau menyampaikan sabar dalam menghadapi ujian dan fitnah medsos, media sosial. Maka pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan ketika menerima dan menyebarkan berita? Petunjuk syariat dalam menerima dan menyebarkan berita. Bagaimana sikap kita ketika kita menerima berita dan menyampaikan, menyebarluaskan berita itu? Apa petunjuk dalam syariat kita? Petunjuknya ada 4, Bapak Ibu sekalian. Hanya 4 saja. Apa itu? 1, yang pertama ini ya. Petunjuk syariat dalam menerima dan menyebarluaskan berita. Yang pertama adalah jangan tergesa-gesa menyebarkan berita. Jangan. Jangan tergesa-gesa menyebarluaskan berita. Jangan. Kenapa? Karena sikap tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan. Sedangkan sikap yang tenang itu datangnya dari Allah. Jadi sikap tenang itu datang dari Allah, sikap ketergesa-gesaan itu datangnya dari syaitan. Orang yang gerusa-gerusu, ya, orang yang terburu-buru, ya. Apalagi yang dia dengarkan ini adalah sesuatu yang enak ini kalau disampaikan. Ya, seperti itu. Apalagi terkait dengan aib gurunya. Wah, ya, aib gurunya. Oh, ini kacang ini ya, gorengan ini enak ini. Ya, makanya hati-hati. Ya, seperti itu, sehingga digoreng sana, digoreng sini. Nah, oleh karena itu hati-hati. Kenapa? Karena sikap tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan. Mana dalilnya kalau sikap tergesa-gesa itu datang dari syaitan? Saya bacakan. Dalilnya disebutkan di dalam hadis riwayat At-Tabrani. Kitabnya nggak ada di sini. Dalam kitab Silsilah Hadis Sahih. Di jilid yang pertama, Silsilah Hadis Sahih, jilid nomor 1. Nomor aslinya 1795. 1795. Itu nomor asli. Kalau dicetakan terjemahannya nomornya 326, makanya jilid 1. Jadi di buku itu disebutkan 2 nomor. Nomor cetakan terjemahan sama yang bawah nomor aslinya di kitab aslinya. Jadi nomor aslinya 1795. Saya bacakan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton." Oh, itu ya. Apa kata Nabi? Ketenangan, tidak tergesa-gesa. Orang yang tenang, slowly, tenang, ya, santai, itu datangnya dari Allah. Sikap tenang itu datang dari Allah. Sedangkan sikap ketergesa-gesaan itu datangnya dari syaitan. Datangnya dari syaitan. Iya, makanya Bapak Ibu sekalian, di dalam agama kita ini ada beberapa contoh sikap tergesa-gesa yang dilarang. Dilarang. Tidak boleh kita melakukannya dengan tergesa-gesa. Sikap tergesa-gesa yang tercela. Ya, contohnya apa Ustadz? Tergesa-gesa seperti apa? Yang dilarang, yang tercela. Nah, banyak. Di antaranya adalah, ya, di antaranya sikap ketergesa-gesaan. Ini datangnya dari syaitan ini. Ya, yang pertama adalah ketika membaca Al-Quran. Nggak boleh tergesa-gesa. Cepet-cepetan, ingin segera hatam. Nggak boleh. Mana dalilnya? Kalau membaca Al-Quran ini tidak boleh tergesa-gesa. Dalilnya adalah, coba minta tolong dibantu ayat Al-Qurannya. Bukan ayat Al-Quran, hadis saja, hadis. Ya, coba dibuka Sahih Bukhari nomor 6047, 6047. Sahih Bukhari nomor 60. Sebentar, Bapak Ibu sekalian. Tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran, kita buka yang ada dalam Al-Quran saja. Al-Qurannya dibuka, surat nomor 20, coba. Ayatnya 114. Kita dengarkan surat Toha, surat nomor 20, Toha. Ayatnya 114.
Kita dengarkan murotalnya. Allah Ta'ala berfirman, Toha ayat 114. Allah. Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Baik, agak diangkat suaranya, jangan terlalu lemah lembut. Silakan, ayo. Jangan terlalu lemah lembut, ya. Baik, ya silakan diangkat suaranya dan janganlah. Gitu maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Lanjut. Dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Nah, jelas sekalian, janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Lanjut, dan katakanlah, ya Robku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Rabbi zidni ilma, berarti tergesa-gesa membaca Al-Quran tidak boleh. Justru sebaliknya, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, perlahan-lahan. Contoh yang lain, sikap tergesa-gesa yang tercela selain baca Quran, nggak boleh. Kesusu, tergesa-gesa, karena ini datangnya dari syaitan. Di antaranya adalah tergesa-gesa menghabiskan makanan karena iqamah sudah dikumandangkan. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau kita misalnya berbuka puasa, lalu pada saat kita berbuka, dikumandangkan iqamah, bukan adzan ya, iqamah, lalu kita cepet-cepetan ingin menyelesaikan makanan kita. Itu kata Nabi, nggak boleh. Yang tenang kalau makan, apa yang kau dapati dalam rokaat, maka ikuti. Yang tertinggal, tinggal kau sempurnakan. Karena sikap ini nggak boleh. Kesusu, cepet-cepetan ingin menghabiskan makanan karena dengar iqamah. Maksudnya dia nggak pengen jadi masbuk gitu maksudnya. Dia nggak pengen jadi makmum terlambat, maksudnya begitu. Dia nggak pengen ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Itu malah salah. Itu tergesa-gesa yang keliru. Loh, coba. Dalilnya di mana ini? Dalilnya adalah riwayat Muslim. Coba dibuka Sahih Muslim, nomornya 557. Muslim 557. Atasnya 867, ada ya? 867, siap. Ya, silakan dibaca dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apa isi sabdanya? Apabila makan malam sudah dihidangkan. Apabila makan malam sudah dihidangkan, asalkan syaratnya itu ya. Makanan sudah siap saji, artinya siap untuk disantap, artinya sudah dihidangkan. Lanjut, teruskan. Sementara sholat sudah ditegakkan. Baik, sholat sudah diikomahkan, itu maksudnya. Maka dahulukanlah makan malam. Baik, dahulukan makan, bukan sholat. Dan sebelum kalian mengerjakan sholat terus maghrib. Terus. Dan janganlah tergesa-gesa dalam makan malammu. Nah, nggak usah tergesa-gesa, santai aja. Santai aja makannya, ya usah tergesa, cepet-cepetan. Nah, itu tergesa-gesa yang salah. Dan ini datangnya dari syaitan, tergesa-gesa. Jadi sikap tenang datangnya dari Allah. Nah, seperti itu. Tapi kalau belum dihidangkan, ya tetap dalam hal ini yang penting kita batalkan dulu som kita. Setelah itu kita sholat. Setelah sholat baru kemudian kita berbuka puasa, makan ya, seperti itu. Tetapi kalau sudah dihidangkan, maka makan dulu, baru sholat. Ya. Dan Nabi sampai mengatakan, dan ketika makan jangan tergesa-gesa. Oh, itu ya. Baik, sekarang contoh yang lain. Saya tunjukkan, nanti tak tunjukkan tergesa-gesa yang terpuji, tergesa-gesa yang bagus. Ada. Ini yang jelek dulu. Tergesa-gesa yang datangnya dari syaitan, nggak boleh. Apa itu? Contoh ketiga, tergesa-gesa mendatangi masjid ketika iqamah sudah dikumandangkan. Ketika iqamah sudah dikumandangkan. Jadi ketika adzan nggak segera ke masjid, tapi begitu iqamah lari-lari kecil, nggak boleh. Sampai saya pernah mendengar ada orang sholat di samping saya, itu sholatnya sambil ada yang model kayak gini? Nggak boleh. Ya, memacu kendaraan lebih dipercepat. Ya, jadi kecepatan gas makin karena ngejar taklimnya nanti telat. Jangan. Ya, seperti itu.
Ya, ada model kayak gini. Wah, ini, iya, baik, nggak boleh, ya, seperti itu, ya, baik. Jadi hati-hati, ya, sampai-sampai khawatir telat bahu jalan disikat, ya, lampu merah nggak peduli, sudah, nggak boleh ini yang kayak begini. Ini sikap tergesa-gesa datang dari syaitan. Nggak boleh. Yang tenang, sholat aja suruh tenang, apalagi selain sholat, gitu ya. Mana dalilnya? Dalil ya untuk contoh yang ketiga ini, mendatangi masjid ketika iqamah sudah dikumandangkan dengan tergesa-gesa. Sahih Muslim lagi, coba dibuka. Nomornya 602, Sahih Muslim nomor 602. Ya, atasnya 944 kan? 944, betul? Siap. 602. Ya. Ya, silakan dibaca. Ya. 602. Ayo baca dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Ya. aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Baik, kita dengarkan. Coba disebutkan, yaitu atasnya berapa? 44. Apabila sholat telah didirikan. Ya, betul, sebentar. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami bacakan sabdanya ini ya. Idza uqimatis shalah fala ta'tuha tas'auna wa'tuha tamshuna wa 'alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Silakan. Apabila sholat telah didirikan, Apabila sholat sudah didirikan, maka janganlah kalian datang sambil berlari. loh, nggak usah datang berlari-lari kecil, jangan. Terus, Namun, datanglah dengan berjalan. Hendaknya kalian tenang. Apa yang kalian dapatkan hendaklah rokaatnya, kalian berjalan dengan tenang. Maksudnya begitu, tenang aja jalannya, nggak usah kesusu. Lanjut, teruskan. apa yang kalian dapatkan dari rokaatnya, maka sholatlah. Terus, Dan rokaat yang ketinggalan, maka sempurnakanlah. nah, yang ketinggalan sempurnakan, yang kamu dapati sempurnakan, ya. Jadi artinya apa yang kalian dapatkan rokaatnya, sholatlah, dan rokaat yang ketinggalan sempurnakanlah. Terus contoh yang nomor 4, sikap tergesa-gesa yang datang dari syaitan, yang tidak boleh, ini tercela. Ya, misalnya adalah tergesa-gesa dalam berdoa. Tergesa-gesa dalam berdoa. Maksudnya tergesa-gesa dalam berdoa, pengen cepat-cepat minta dikabulkan. Itu malah nggak dikabulkan. Karena orang berdoa butuh kesabaran. Orang berdoa ini butuh sabar. Ya, mana dalilnya? Kalau tergesa-gesa dalam berdoa ini adalah sikap yang tidak baik. Coba dibuka dalilnya, yaitu disebutkan di dalam Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya nomor yang ke 1649. 1649. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal yaqul da'autu falam yustajab li. Silakan, jilid 3. Jilid 3. Ya. 649. Ya. Belakang sendiri. Siap. Ya. 1649. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Apa isi sabdanya? akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian selagi dia tidak tergesa-gesa dengan mengatakan, Nah, tergesa-gesa kan? Jadi akan dikabulkan doa seorang hamba selama dia tidak melakukan istijal. Istijal itu tergesa-gesa. Contoh tergesa-gesanya dalam berdoa apa? Lanjut, silakan. aku telah berdoa, akan tetapi tidak dikabulkan. Nah, yaitu sikap tergesa-gesa. Aku sudah lama gak kurang-kurang berdoa, tapi sampai sekarang belum dikabulkan. Itu malah gak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka butuh sabar. Ya, orang berdoa sebagaimana yang pernah saya sampaikan, ibarat orang menanam pohon jati. Tentunya tidak bisa panen setiap hari, panen setiap bulan, setiap tahun.
Nah, tentunya butuh waktu yang lama. Sebagaimana Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah berpuluh-puluh tahun, ya, minta diberikan keturunan, dan beliau tidak pernah bosan dalam meminta. Ternyata Allah kabulkan. Sebagaimana Rasulullah SAW berdoa kepada Allah untuk minta arah kiblat itu dipindah, yang awalnya arahnya ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, maka Nabi memohon meminta kepada Allah agar dipindah arah kiblatnya, yaitu ke arah Masjidil Haram. Maka itu tidak langsung dikabulkan. Ternyata 18 bulan berikutnya baru dikabulkan. Setahun setengah baru dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti butuh proses. Justru minta cepat-cepat dikabulkan, minta langsung realisasi, itu malah nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, adapun contoh yang lain yang nomor 5, sebenarnya banyak ya contoh sikap tergesa-gesa ini, banyak sebenarnya. Saya sampaikan 5 saja, mudah-mudahan mewakili. Jadi yang kelima, contoh sikap tergesa-gesa yang datang dari syaitan, yang itu tidak terpuji, nggak baik, yaitu tergesa-gesa dalam memberi fatwa, tergesa-gesa dalam menjawab pertanyaan atau memberi fatwa. Ya, maka ini tidak diperbolehkan. Mana dalilnya? Dalil, silakan dibuka Abu Dawudnya, Sunan Abu Dawud, nomornya 3657. Sebentar. Ya betul, 3657 Abu Dawud. Silakan dibaca, 3657 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, barang siapa diberi fatwa, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa diberi fatwa tanpa dengan ilmu, maka dosanya ditanggung orang yang memberikan fatwa tersebut. Loh, jelas sekali kan? Barang siapa. Jadi Nabi SAW bersabda, barang siapa diberi fatwa, orang itu diberi fatwa tanpa dengan ilmu. Jadi memberi fatwa nggak pakai ilmu, maka dosanya adalah kembali kepada yang memberi fatwa. Maka tidak boleh tergesa-gesa. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Tidak perlu kita merasa dianggap bodoh karena tidak bisa menjawab. Sampaikan, wallahu a'lam. Silakan tanya kepada ustadz yang lainnya. Itu jauh lebih gentle daripada memaksa menjawab tapi ngawur. Ya, ngawur, nggak boleh. Hati-hati. Apalagi ini bicara din, bicara agama Allah. Jadi nggak boleh pakai opini, hawa nafsu, nggak boleh. Kalau memang dia tidak tahu, sampaikan tidak tahu. Itu jauh lebih baik. Baik, kita lanjutkan. Sekarang saya akan tunjukkan sikap tergesa-gesa yang boleh. Jadi tergesa-gesa ada yang dilarang, datangnya dari syaitan. Ada tergesa-gesa yang terpuji. Contohnya banyak. Ya, tergesa-gesa yang terpuji. Di antaranya, ya betul yang Bapak sampaikan. Menyegerakan sodako sebelum ajal. Menyegerakan sholat. Nah itu termasuk, jangan ditunda-tunda sholat itu. Menyegerakan sodako, menyegerakan sholat, mempercepat langkah ketika membawa jenazah ke kuburan. Nah itu, jadi Nabi memerintahkan percepat langkah kalian ketika bawa jenazah itu. Percepat, mana dalilnya? Mana dalil? Saya tunjukkan dalil yang menjelaskan kalau membawa jenazah itu dipercepat langkahnya. Coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 6. Jilid 6, nomornya 3509, 3509. Ayo, 3509. Silakan, kita ingin tahu apa betul membawa jenazah ke pekuburan itu harus dipercepat. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apa isi sabdanya? hendaklah kalian mempercepat langkah saat membawa jenazah. Kenapa? Karena jika jenazah itu baik, berarti kalian mempercepat dia sampai kepada kebaikan. Baik, apabila jenazahnya muslim, mukmin, jenazah yang soleh, orang soleh, maka berarti kalian mempercepat kebaikan untuk mayit itu. Tapi kalau sebaliknya, lanjut. Jika dia tidak demikian, Ya. berarti itu adalah keburukan yang segera kalian turunkan dari pundak kalian. Baik, berarti kalau tidak soleh,
bukan orang yang baik akhlaknya, berarti kita juga mempercepat hilangnya keburukan itu yang ada pada orang tersebut. Nah, seperti itu. Makanya ini diperbolehkan, mempercepat langkah. Ada lagi yang lain, menyegerakan, tergesa-gesa yang disyariatkan, yang terpuji, menyegerakan menutup utang. Hutang harus disegerakan, segera ditutup, jangan ditunda-tunda. Sebab ruhnya mayit itu terkatung-katung karena utangnya. Sekalipun dia mati syahid, matinya syahid, ya, maka tetap tidak bisa masuk surga karena utangnya. Itu. Bahkan dalam riwayat Nabi pernah tidak mau mensolati jenazah yang punya utang. Makanya segera, utang ini wajib. Sodako itu sunnah, utang itu wajib, berangkat umroh itu sunnah. Lah ini masalahnya banyak orang sekarang ya masih punya utang tapi umroh bolak-balik. Ada yang model kayak begini? Kira-kira ada. Ya, dia infak ke masjid padahal dia punya utang. Maaf, yang dia sodakokan itu dipending oleh Allah, nggak diterima duluan. Sampai utangnya selesai baru yang ia keluarkan tadi sodako dan yang lainnya baru diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Termasuk diantaranya menyegerakan sikap tergesa-gesa yang terpuji, menyegerakan menikahkan, yaitu menyegerakan menikah, menyegerakan untuk menikah, maksud saya. Apalagi anak perempuan, segerakan. Ya, yang laki-laki apabila dia sudah punya kemampuan, nunggu apa lagi? Sebelum fitnah itu terbuka lebar, ya. Sebelum fitnah itu menimpa kepada kita, fitnah syahwat, maka segera menikah. Nah, itu ya. Jadi beberapa waktu yang lalu ada seorang anak yang masih berada di bangku kuliah, dia pengen menikah, ternyata dilarang oleh orang tuanya. Alasannya masuk akal sebenarnya, kamu itu masih sekolah, belum bekerja. Sedangkan kamu kalau nanti menikah, kamu itu nguripi anak wong ini gimana? Ya menghidupi bagaimana, nafkahnya bagaimana? Sekolah sing bener dhisik, mapan dapat kerjaan, baru nikah, baru bisa yaitu menghidupi atau ngasih nafkah kepada istrimu, ya. Maka anaknya kekeh ngotot, ya. Nah, minta tolong kepada saya untuk diyakinkan ke orang tuanya. Ya saya bilang sama orang tuanya, Pak, mohon maaf, kalau putra panjenengan Anda bendung, Anda larang untuk menikah, sedangkan syahwatnya menggelora, kalau dia jatuh kepada zina, Anda ikut dosa loh. Anda ikut loh. Ya, itu daripada dia nanti jatuh kepada zina, urusan rezeki, orang menikah akan dibukakan pintu rezeki oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Dan Anda sebagai orang tua nanti bisa membantu dulu. Seperti itu. Yang penting selamatkan anak ini dari pintu syahwat. Itu. Akhirnya menikah. Dia menikah. Dan alhamdulillah, ya kerja sambil kuliah. Ya. Kuliahnya pagi, kerjanya yaitu sore sampai malam. Dan itu alhamdulillah bisa. Nah ya kan, sama Allah dibukakan pintu rezeki. Jadi menyegerakan menikah, jangan pakai ditunda-tunda. Menunggu kakaknya dulu Ustadz, gak ilok ngelangkai kakak Ustadz. Ya. Itu yang kayak gini-gini nih ya, itu wetonnya Ustadz bolak-balik tak lihat ternyata ndak pas ya, golongan darahnya Ustadz nggak pas ya, karena anak saya ini golongan darahnya itu A, lah calonnya itu O apa nol itu yang bacanya itu O misalnya ya, baik. Nah itu katanya kalau A ketemu O itu sakit-sakitan Pak Ustadz ya, lah saya itu cari yang golongan darahnya itu B, A ketemu B, soge lancar jaya. Ini ya model kayak ini, tambah sirik yang kayak gini nih ya. Ini yang kayak begini ini tambah masuk ke ranah sirik ini nanti ya. Baik, jadi nggak usah yang seperti kalau sudah waktunya silakan menikah. Bapak-bapak kalau sudah waktunya menikah. Ya, amin. Balas, amin. ya, seperti itu. Sudah waktunya. Terus apa lagi?
Amin, Kan kabulkan. segerakan. Amin, Ya, amin. baik, kita lanjutkan. Sekarang yang menyegerakan yang lain taubat. Tobat disegerakan, jangan ditunda-tunda. Ya, tobat. Kenapa? Nabi bersabda, Innallaha azza wa jal la yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah azza wa jalla pasti menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Taubat masih terbuka lebar selama ruh belum di kerongkongan. Taubat masih terbuka lebar selama matahari belum terbenam dari arah terbitnya. Jadi kalau sudah kiamat selesai. Jadi matahari terbitnya dari sebelum matahari itu terbit dari arah terbenamnya, maksud saya. Jadi dia terbit dari arah terbenamnya, berarti kiamat. Maka sebelum datang waktu itu perbanyak taubat, segerakan, jangan ditunda-tunda. Lalu yang terakhir, sikap tergesa-gesa yang terpuji, menyegerakan berbuka puasa. Jangan ditunda-tunda. Sebab Nabi pernah bersabda, La tazalu ummati ala sunnati malam tantadir bifidriha an-nujum. Artinya, umatku senantiasa berada di atas sunnahku selama mereka tidak menunda-nunda waktu berbuka sampai munculnya bintang-bintang. Makanya kalau sudah waktunya berbuka, ya berbuka, batalkan. Baik, sekarang kita masuk yang nomor 2 sekarang. Petunjuk syariat dalam menerima dan menyebarkan berita. Petunjuk syariat dalam menerima dan menyebarkan berita. Betul ya, nomor 2 ini ya. Yang nomor 2 adalah memeriksa suatu berita terlebih dahulu. Memeriksa suatu berita terlebih dahulu karena belum tentu semua berita itu benar dan valid. Ya. Kecuali kalau sudah valid, sudah benar. Ya. Memeriksa suatu berita terlebih dahulu karena belum tentu semua berita itu benar dan valid. Mana dalilnya? Firman Allah surat Al-Hujurat, surat nomor 49 Al-Hujurat, ayatnya ayat 6 Bapak Ibu. Kita dengarkan Al-Hujurat ayatnya ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya, Allah Ta'ala berfirman, Orang yang beriman, apa itu? jika seseorang yang fasik datang kepada kalian membawakan suatu berita, maka telitilah kebenarannya, Baik, telitilah kebenarannya, sebab bisa jadi agar agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan. baik, agar kita tidak menjatuhkan musibah pada suatu kaum karena kecerobohan kita menyampaikan berita tersebut. Lanjut teruskan. Yang akhirnya kalian menyesali perbuatan kalian itu. Nah, seperti itu ya, karena berdosa soalnya. Ya, menyampaikan sesuatu yang dia dengar tanpa di cross check, tabayun lebih dahulu. Baik, itu yang nomor 2. Nomor 2. Jadi jangan menyampaikan berita berdasarkan dasar tembung jari, opo jari, jangan. Jadi harus tahu dulu bagaimana kebenarannya. Baik, nomor 3, saring sebelum sharing. Saring dulu sebelum sharing. Karena dampaknya besar di akhirat. Tuh, ini saya belum baca dalilnya sudah merinding ini. Saya ulang ini. Saring sebelum sharing. Karena dampaknya besar di akhirat. Apa Ustadz dampaknya? Saya tunjukkan dalil. Silakan boleh dibuka, saya bacakan aja. Ini panjang sekali dalilnya. Saya ringkas saja. Dalilnya hadis riwayat Ahmad. Dalam kitab Musnad Imam Ahmad, nomornya 19306, 19306 nomornya ini. Ya, 19306. Bayangkan. Dalil ini bersumber dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu an. Ceritanya begini. Nih, saya akan bacakan aja ya. Ceritanya begini. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, beliau menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabat, "Tadi malam aku bermimpi." Nah, intinya mimpinya Nabi ini Bapak Ibu 5 keadaan.
5 keadaan ada dalam mimpinya Nabi. Apa itu? Keadaan pertama. Oh ini. Nomor 1 sampai nomor 4. Ini horor semua, nomor 1 sampai nomor 4. Ya, mimpi. Jadi Nabi mengatakan, tadi malam aku bermimpi. Jadi beliau dibawa oleh 2 orang yang ujung-ujungnya di akhir hadis itu dikatakan yang satu Jibril, yang satu Mikail. 2 malaikat, satu Jibril, satunya Mikail. Aku dibawa oleh 2 orang, maksudnya Jibril, Mikail. Melewati sebuah tempat, ternyata melihat 5 kejadian ini. Kejadian pertama, nggak usah dicatat ya, nggak usah dicatat karena panjang ini. Aku melihat ada orang yang memegang tusukan besi, gancu, ya, tusukan besi, yang ia menyobek rahangnya hingga sampai ke tengkuknya. Dimasukkan tusukan besi itu, disobek sampai ke belakang, ke tengkuknya. Lalu rahangnya yang satunya lagi sampai ke tengkuknya, sisi satunya disobek sampai ke belakang. Ya, lalu aku berkata, siapa orang ini? Kata 2 orang yang membawaku, terus jalan. Lalu aku melihat kejadian yang kedua. Nah, nanti kita akan sebutkan siapa orang nomor 1 itu tadi. Kejadian yang kedua adalah orang yang dibelenggu di tengkuknya, tangannya dibelenggu di tengkuknya. Terus, dan ada satu lagi orang yang lain, ya, yang memegang batu besar. Lalu orang tersebut yang memegang batu itu menimpukkan ke kepala orang yang dibelenggu tadi tangannya hingga kepalanya pecah. Begitu sudah dilempar, ya batu itu pecah kepalanya, ya kembali awal lagi, dilempar lagi. Ya kembali awal lagi, dilempar lagi. Terus begitu. Nabi bertanya, siapa orang ini? Kok kepalanya dilempar sampai pecah, lalu kemudian kembali sedia kala dilempar lagi. Kata 2 malaikat, 2 orang yang membawaku, terus jalan. Kejadian ketiga, aku melihat sebuah tungku yang atasnya itu sempit, namun ternyata bawahnya itu luas, lebar. Atasnya sempit, bawahnya sangat luas. Ternyata di bawah tungku itu api yang menyala-nyala. Sedangkan di dalam tungku itu aku lihat banyak laki-laki dan perempuan telanjang. Ya, sehingga ketika dikobarkan api di bawah, mereka meletup-letup menjerit sampai ke atas hingga mau keluar. Begitu seterusnya. Ya, siapa mereka ini? Terus jalan. Lalu kondisi kejadian yang nomor 4, aku melewati sungai darah, dan ternyata aku melihat ada seseorang yang berenang di sungai darah tersebut, sedangkan di tepi sungai ada seseorang yang sedang menunggu. Ketika orang yang berenang itu berada di tepian sungai, maka orang yang ada di tepi sungai itu memasukkan atau melempari batu kepada orang yang ada di dalam sungai itu, sehingga orang itu kembali ke tengah lagi, sungai darah. Nanti balik lagi ke tepi, dilempari batu lagi, terus sampai begitu seterusnya. Lalu aku bertanya, siapa dia ini? Terus jalan, terus. Yang terakhir, yang kelima, aku melewati sebuah taman yang hijau. Beda ini. Taman yang hijau, di tepinya ada pohon yang sangat rindang. Sedangkan di bawah pohon tersebut ada seorang laki-laki yang sangat tua, dikelilingi, diitari anak-anak kecil yang sangat banyak sekali. Aku tanya, siapa orang tua ini? Terus jalan. Begitu sudah berada di satu tempat, lalu kemudian yaitu aku bertanya, tolong beritahukan kepadaku siapa mereka-mereka yang aku lihat itu. Dijawab oleh Jibril dan Mikail. Yang pertama, yang tadi tusukan tadi itu, tusukan besi, gancu, dimasukkan ke mulutnya, rahnya ditarik ke belakang, begitu juga sisi satunya. Itulah mereka para pendusta. Dia membuat kedustaan dan dia sebarkan dusta itu ke seluruh penjuru masyarakat, seluruh penjuru dunia, sehingga menjadi kacau masyarakat gara-gara beritanya.
Hati-hati, ini masuk ke dalam bab kita. Jangan setiap yang kita dengar langsung share. Jangan. Ya ini nanti dampaknya. Masuk di sini hukumannya. Besar akibatnya di akhirat besar. Lah yang nomor 2, yang tadi kepalanya dilempar sampai pecah itu siapa? Mereka adalah orang yang ketika di siang hari, ya, orang yang ketika di siang hari tidak membaca Al-Quran dan tidak mengamalkannya. Siangnya nggak baca Al-Quran, malamnya seperti bangkai. Tidur, tidak membaca Al-Quran. Tidak sholat malam, nggak baca Quran. Maka ini nasibnya dilempar batu sampai pecah kepalanya. Jadi Quran itu dibacanya momen tertentu saja. Ramadan. Gitu ya. Kalau Ramadannya enggak, maka nggak baca Al-Quran. Seperti itu. Jadi siangnya sibuk kerja, malamnya tidur seperti bangkai. Gak sholat tahajud, gak baca Quran. Nasibnya kayak gini nanti, nasibnya. Oh, hati-hati loh, hati-hati. Ya, baik. Ini peringatan nasihat buat saya dan ya, jamaah kita semuanya yang ada di majelis ini. Yang ketiga, yang dilihat oleh Nabi, yaitu tungku yang atasnya kecil, lalu bawahnya lebar, yang di bawahnya api menyala. Dan di dalamnya terdapat laki-laki perempuan yang telanjang. Ketika api dinyalakan mereka hampir keluar, mereka menjerit-jerit di dalamnya. Kata malaikat Jibril dan Mikail, mereka adalah para pezina. Orang yang ketika hidup di dunia suka berzina, yaitu nasibnya. Lalu yang nomor 4, berenang di sungai darah. Mereka adalah pemakan riba. Orang yang suka makan riba, maka dia akan berenang di sungai darah. Lalu yang terakhir, laki-laki tua yang ada di bawah pohon itu diitari oleh banyak anak kecil. Dia adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sedangkan anak kecil itu adalah anak-anaknya orang Islam yang meninggal sebelum baligh. Jadi meninggal keguguran, meninggal masih balita, ya, meninggal masih belum disapi, pokoknya masih kecil. Maka mereka tinggal berada di sekitar Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Iya, baik. Jadi ini yang nomor 3, yang nomor 4 terakhir. Ya, nanti kita lanjutkan sedikit. Yang nomor 4 adalah pelajaran yang nomor 4, yaitu tentang petunjuk syariat dalam menerima dan menyebarkan berita. Yang keempat, bertanyalah dalam diri kita dan kepada orang yang berilmu. Bertanya, apakah menyebarkan berita ini bermanfaat ataukah tidak? Berita ini yang saya dengar ini, kalau tak sebarkan manfaat apa tidak? Ya. Bermanfaat ataukah tidak? Jangan sampai ya ternyata yang kita sebarkan membuat kekacauan di mana-mana. Mana dalilnya? Dalil. Ayo dibuka surat An-Nisa ayat 83. Surat nomor 4 An-Nisa ayat 83. Kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman An-Nisa ayat 83. Banyak. Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita. Berita kan? Ulang lagi. Apabila sampai kepada mereka suatu berita. Silakan. Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan. Tentang berita itu keamanan atau berita tentang sesuatu yang menakutkan. Mereka langsung menyiarkannya. Lo langsung disiarkan. Langsung di-share. Jadi begitu dengar berita langsung di-share. Ini ya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka. Apabila mereka sampaikan kepada Rasul, ya waktu itu, ya kalau sekarang orang yang berilmu, dan kepada ulil amri, ya lanjut teruskan. Tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka, Rasul dan ulil amri. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan kita pernah mendengar apa padahal kita nggak dengar sendiri, tapi dengar dari orang lain. Ya, tentang ulil amri kita, pemerintah kita, bla 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 bla. Ya, ini ya. Hati-hati, ya. Hati-hati. Ya, wis gak tepak iki ya, hati-hati. Maka sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, silakan. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu akan mengikuti setan. Jadi yang nyampaikan itu setan, Bapak Ibu sekalian.
Syaitan. Maka jangan di-share lebih dahulu sebelum kita tanya kepada mereka. Dan apakah ini bermanfaat atau tidak? Nah, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terus kemudian kecuali sebagian kecil saja di antara kalian. baik. Jadi ini yang nomor 4. Jika tidak ada manfaatnya atau bahkan justru berpotensi menimbulkan salah paham, keresahan, dan kekacauan di tengah-tengah masyarakat, dan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya, maka hendaknya tidak langsung disebarkan alias diam. Ya, atau minimal menunggu waktu dan kondisi yang tepat. Apabila itu betul-betul terjadi. Nah, itu ya. Jadi lebih baik diam. Kenapa? Ayo coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5, nomornya 2518. 2518. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, Silakan diawali saja dari depan, nggak apa-apa. Silakan. barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, Maka hendaklah dia menghormati tamunya. Belum poinnya. Lanjut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, Hendaknya mereka menjalin maka hendaklah mereka menjalin hubungan kekeluargaannya. silaturahim. Begitu. Terakhir. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah mengatakan yang baik. Baik. Atau hendaklah dia diam. Ya, jadi hendaklah dia mengatakan yang baik. Kalau nggak bisa, lebih baik diam. Lebih baik diam. Sebab Nabi juga pernah bersabda, ya, Nabi mengatakan bahwasanya barang siapa yang diam, man somata naja. Siapa yang banyak diamnya selamat. Kalau dalam peribahasa kan disebut diam itu emas, itu ya. Asalkan jangan diam dalam kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi orang yang banyak diamnya, man somata naja. Siapa yang diam dia selamat. Itu sabda Nabi SAW. Bahkan Nabi juga pernah memberikan ancaman. Orang yang mengucapkan satu kalimat yang dia anggap remeh-temeh apa yang dia ucapkan, gara-gara ucapannya tersebut, dia harus masuk neraka selama 70 tahun dalam neraka. Itu disebutkan gara-gara lisan. Hati-hati. Oleh karenanya, inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari larangan yang nomor 4. Sekarang kita akan masuk larangan seputar ilmu yang nomor 5. Baik ya. Nomor 5. Yang nomor 4 sudah tuntas. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari berbagai macam fitnah, fitnah syahwat, fitnah syubhat, ya, dan berbagai macam kerusakan yang terjadi di zaman ini. Ya, salah satunya adalah disebabkan dengan penyebaran berita yang tidak jelas asal usul kebenarannya. Semoga Allah melindungi kita dan anak keturunan kita. Lalu sekarang yang nomor 5 ini, larangan yang nomor 5 seputar ilmu. Larangan melecehkan ulama. Ya, larangan melecehkan ulama, menyia-nyiakannya, serta tidak peduli dengan mereka, para ulama. Nggak peduli dengan ulama. Nggak boleh. Ya, ulama yang gimana ini Ustadz maksudnya? Sabar ya. Ini nanti pasti akan tiba itu, nanti kita akan sampaikan ya. Jadi saya ulang, larangan yang nomor 5 adalah larangan melecehkan ulama, menyia-nyiakannya, ya, menyia-nyiakan mereka dan tidak peduli dengan mereka, para ulama. Dalilnya ada 2. Saya kasih 2 dalil. Dalil yang pertama adalah dalil riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad. Dalilnya ada 2 ya. Dalil pertama, riwayat Imam Ahmad nomornya 21.693. Ayo, dibantu. 21693. 21.693 dari Ubadah, betul. Musnad Ahmad ya, Ustaz ya? Hah? Musnad Ahmad. Musnad Imam Ahmad. Siap. Ya. Silakan. Dari Ubadah, an Ubadah bin Samit radhiyallahu an,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, silakan. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Kita dengarkan ya sabdanya ya. Laisa min ummati man lam yujilla kabirona wa yarham saghirona wa ya'rif li'alimina haqqahu. Silakan. Tidak termasuk umatku. Ulang lagi. Tidak termasuk umatku. Sekali lagi. Tidak termasuk ke dalam umatku. Tidak termasuk umatku. Siapa itu? 3 orang. 1. Orang yang tidak menghormati yang lebih tua. Baik. Orang yang tidak pernah nggak punya unggah-ungguh. Orang yang tidak punya sopan santun dengan orang yang lebih tua daripada kita. Nah ini ya. Bahkan vonisnya kata Nabi, bukan termasuk umatku. Orang yang tidak menghormati orang tua, orang yang lebih tua. Nomor 2, yang divonis tidak termasuk umatku. Silakan. Tidak mengasihi yang lebih muda. Ya, tidak menyayangi orang yang lebih muda. Kan ada orang tua itu nggak mau ngalah sama yang muda. Oh ya, nggak mau ngalah. Banyak di masyarakat model kayak gini. Banyak. Ya, ada muadzin. Ya, muadzin usianya sudah sepuh. Ya, usianya sudah sepuh. Kadang-kadang kalau muadzin tersendat, ya berhenti karena sudah tua. Ya, hayyalas shalah. Lah kok begini, nggak boleh. Nggak boleh ini. Ya, terus takmir menyarankan ya, Mbak, panjenengan istirahat dulu. Ya, ini loh nanti ada yang lebih muda. Oh, gak iso. Aku nduk masjid iki 20 tahun. Masjid iki mulai cilik sampai gede sampai ini aku kabeh. Ada nggak model kayak gini? Ya sudah sepuh dadi imam, keliru kabeh. Ya, keliru, bacaannya keliru. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Sudah ngalamin, sudah berubah makna ini. Iya, ngalamin. Iya, sama takmirnya, gini aja deh, gantian aja. Jenengan khusus yang sholat isya saja. Nanti subuh-subuh itu sunahnya panjang. Ini ada, kita siapkan imam, lulusan ma'had, hafal Quran, bagus, mungkin hafalannya. Nanti yang maghrib ada, panjenengan biar ndak terlalu capek, ya, supaya nggak tersinggung. Oh, gak bisa, pokoknya aku subuh, maghrib, isya. Kagel mengalah. Ada yang model kayak gini. Oh ada. Ya. Tolong ini disampaikan hadis ini. Disampaikan ya. Bukan umatku. Laisa min ummati. Bukan umatku. Siapa itu? Yaitu mereka yang wayarham saghirona. Mereka yang tidak menyayangi yang lebih muda. Nggak ngasih kesempatan sama yang muda. Seperti itu. Lanjut teruskan. Dan tidak pula mengerti hak seorang yang alim. Baik, itu maksudnya dan tidak mengerti mengenal hak-hak alim ulama. Itu yang betul. Ya, jadi di dalam hadis ini ada 3 yang Nabi katakan bukan termasuk umatku. Ustadz lah, kalau bukan termasuk umatku berarti ini dikeluarkan dari Islam. Enggak, ya tidak. Lah terus ini maksudnya apa? Ini maksudnya, jadi begini Bapak Ibu, sama seperti orang yang mengatakan, orang tua bilang begini sama anaknya. Apabila Idul Fitri tahun ini, anaknya mama ndak ada yang pulang, jenguk mama, maka kata anggap anaknya mama. Wes, sudah. Gitu ya. Kalau tahun ini Idul Fitri tetap tidak pulang, wes mama gak duwe anak, gak tak anggap anak. Apakah anak ini putus dari orang tuanya? Enggak. Lawung tetap anak ya tetap anak. Lawung lahir dari rahimnya, nasab tetap. Termasuk ini ancamannya. Lawung kita ini hidup, yaitu di setelah Rasulullah SAW wafat, berarti kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti kalau ada kalimat bukan termasuk umatku maka keluar dari Islam. Lah umatnya siapa? Ya, maka tetap artinya ini ancaman keras, maksudnya itu. Jadi ini ancaman keras, bukan keluar Islam
keluar daripada agama. Bukan. Ini ancaman keras. Siapa yang diancam keras? Ada 3. Yang pertama tadi adalah orang yang tidak menghormati orang tua. Yang nomor 2, tidak menyayangi yang muda. Yang nomor 3 adalah tidak mengenal hak-hak ulama kami. Hak-hak alim ulama. Nggak kenal haknya ulama. Lah nanti kita akan bahas apa sikap kita kepada ulama itu, bagaimana sikap kita. Nanti. Sekarang dalil nomor 2, dalil terakhir. Dalil yang kedua adalah, silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhibnya. Jilid 1 nomor 99. Jilid 1 nomor 99. Ya. Baik. Kita akan bacakan dari riwayatnya At-Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ayo dibaca, silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al barakatu ma'a akabirikum. Silakan. keberkahan itu bersama orang-orang besar yang dihormati di antara kalian. Nah, seperti itu, ya. Ya, pakai itu aja, jangan diumak. Ya, itu aja. Baik, saya bacakan ya versi lain terjemahannya. Al barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu ada bersama orang yang telah tua di antara kalian. Jadi berkah itu kalau bersama dengan orang yang tua di antara kita. Jadi kalau kita suka kumpul dengan orang yang tua-tua, itu katanya Nabi berkah. Lu tua yang gimana ini Ustadz? Kita bahas sekarang. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari 2 dalil ini? Yang pertama, makna barokah. Apa makna barokah? Tadi kan kita dengar keberkahan itu ada pada orang-orang tua. Ya, bersama dengan orang yang lebih tua, berkah itu. Lah berkah itu apa? Definisi berkah. Ternyata dari sekian banyak definisi, saya kok lebih condong apa yang dikatakan oleh sebagian ulama yang mengatakan demikian. Berkah itu adalah al-barakatu hiya subutul khair wadawamuhu. Barokah itu, berkah itu adalah tetap dan langgengnya kebaikan. Berkah itu adalah tetap, subut tetap, dan langgengnya kebaikan. Jadi kebaikan yang terus menerus itu berkah. Dikasih oleh Allah kebaikan terus menerus itu berkah. Beda dengan anggapan sebagian orang. Mereka mengatakan berkah itu adalah yaitu setiap sesuatu yang dibawa pulang dari kondangan. Itu berkatan. Itu berkatan, ya, bukan barokah, ya. Barokah. Nah, kan gitu ya, berkatan, bukan ya. Baik, jadi boleh nggak apa-apa rezeki. Ya, rezeki. Meskipun itu dari acara, misalnya acara yang menyelisih sunnah, nggak apa-apa kita terima. Karena hukum asal makanan itu adalah halal. Baik, kecuali kalau nanti muncul fitnah, ya, gak gelem teko tapi gelem berkatane. Nah, maka kalau sudah begini, sebaiknya kita berikan kepada yang lain saja yang lebih membutuhkan. Baik, kita lanjutkan. Jadi berkah itu tetap langgengnya kebaikan atau kasratul khair waziyadatuhu, banyak dan bertambahnya kebaikan. Jadi kebaikan itu sudah terus menerus ditambah lagi kebaikan oleh Allah semakin bertambah, yaitu namanya berkah. Itu ya, itu yang namanya barokah. Makanya kalau ada orang istilah di masyarakat kita apa? Ngalap berkah. Ngalap itu mencari, berkah itu maksudnya kebaikan yang tetap langgeng dan bertambah banyak. Ya itu namanya yang dimaksud itu. Cuman kalau pengen ngalap berkah, nah harus pada tempatnya. Ya, nah nanti kita lihat ini. Sekarang yang nomor 2. Ya, yang nomor 2. Materi nomor 2. Makna orang yang telah tua. Ngalap berkah kepada orang yang telah tua usianya. Kan Nabi tadi yang mengatakan. Saya ulang ya, hadisnya saya ulang yang pendek tadi. Sabda Nabi SAW. Yang nomor 2 tadi, gimana tadi? Sahih Targhib wa Tarhib nomor 99 tadi. Ya, apa sabda Nabi SAW? Al-barakatu
Al barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama orang-orang yang lebih tua di antara kalian. Oh, itu. Maka apa ini maksudnya orang yang lebih tua ini maksudnya apa? Tua itu maknanya dua katanya ulama. Yang pertama adalah tua dalam masalah ilmu, meskipun usianya masih muda. Ya, tolong, ya. Orangnya masih muda, ilmunya banyak. Ojo kurang ajar. Ya, jadi punya unggah-ungguh. Ya, dia memiliki ilmu yang banyak, masya Allah. Ya, dia banyak kitab yang dia bahas, ayat Quran banyak yang dia hafalkan. Ya, dan seterusnya. Padahal usianya masih muda. Itu tua versi pertama. Jadi tua dari sisi ilmu, meskipun usianya masih muda. Maka siapa saja di antara kita bersama dengan mereka yang masih muda, tetapi tua ilmunya. Tua ilmunya, Qur'annya, sunnahnya, hadis-hadisnya, alim dalam Al-Quran dan sunnah, dengan pemahaman salafus soleh, maka kebersamaan kita dengan mereka, Allah berikan berkah. Allah berikan kebaikan yang banyak nanti sama kita. Diberkahi. Hidup kita, rezeki kita diberkahi. Anak keturunan kita berkah semuanya. Ya. Tapi ilmunya tadi ya, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, salafus salih. Baik. Lah, tua yang nomor dua, versi kedua adalah tua dalam masalah usia walaupun minim ilmu. Ya. Usianya tua, ilmunya minim, ya, maka kebersamaan kita dengan mereka juga berkah, penuh dengan kebaikan. Kenapa? Meskipun mereka tidak berilmu, namun mereka banyak makan garam dalam dunia ini, banyak pengalaman yang bisa ditularkan. Gini loh nak, ya, aku gak ngerti dalile, cuman berdasarkan pengalaman. Nah, nasihatnya ini kita butuhkan. Tapi ya gitu, tuanya betul-betul tua yang baik. Sebab ada tua itu yang bukan mokong, yang mokong tadi itu ya. Ini tua yang tidak mengenal din, tidak mengenal agama. Na'udzubillah. Ya, baik. Jadi, maka tentunya tua yang dimaksud di sini berkah bersama dengan orang yang tua, lebih tua dari kita, itu maknanya dua. Ya tua ilmunya atau tua umurnya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nomor 3, wajib menghormati ulama. Wajib menghormati ulama. Ya, wajib menghormati ulama. Ya, kenapa? Karena mereka adalah kedudukannya pewaris para nabi dan rasul. Ulama lo ya, ulama. Ulama itu orang alim. Ya, orang alim. Hal ini dikarenakan maka menghormati ulama. Kenapa? Karena mereka adalah pewaris para nabi dan rasul. Ya, oleh karenanya wajib mentaati mereka dalam ketaatan yang baik, loyal kepada mereka, menghormati mereka, mengambil ilmu dari mereka. Itu sikap kita yang betul. Jadi di zaman para sahabat, ya ulama ini dikedepankan, dijadikan sebagai rujukan, tempat sandaran, Bapak Ibu sekalian. Terlebih lagi di saat kondisi genting. Kenapa? Jadi makanya kita harus menghormati mereka, memuliakan mereka, loyal dengan mereka, ambil ilmunya, taat sama mereka. Asalkan yaitu tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka muliakan mereka. Kenapa? Kita tunjukkan beberapa dalil ya, beberapa dalil. Kok kita disuruh menghormati ulama, kita tunjukkan dalilnya. Coba dibuka Al-Quran. Al-Quran dulu Bapak Ibu. Al-Quran dulu ini yang nyuruh kita. Firman Allah Ta'ala surat 35, Fatir. 35. Surat 35 Fatir. Ayatnya ayat 28. Bahkan kita perhatikan kebutuhan mereka. Jadi kalau ada seorang ulama, ya sudah sepuh, ilmunya banyak, usianya tua, Masya Allah, orangnya alim, soleh, ya tolong diperhatikan. Kalau sakit, kalau bisa, ya dijenguk dan diringankan bebannya, ya dilihat kebutuhan anggota keluarganya, diperhatikan anak-anaknya dan seterusnya. Itu tugas kita itu.
Ya, ulama lo ya, ulama. Mana dalilnya? Surat apa tadi? Fatir ayat berapa? 28. Ayatnya 28. Allah Ta'ala berfirman. Oh, jelas sekali disebut oleh Allah ulama. Silakan. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Dan di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah siapa? Dan di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, hanyalah para ulama. Para ulama, ya, seperti itu, ya. Jadi mereka yang takut kepada Allah bukan malah menerjang dosa, ya. Itu ya bukan ulama lah kalau ini melecehkan santri-santri. Ya, ini bukan ulama. Ya, ini berarti nggak takut kepada Allah, kok malah melakukan dosa. Ya, baik. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Jadi hati-hati ya. Jadi kita harus menghormati ulama. Tidak semua ulama, nanti ada ciri-cirinya. Ulama yang harus kita ikuti, kita hormati. Saya tambahkan lagi dalil Sahih Targhib wa Tarhib nomor 70. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 70. Yaitu dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, saya bacakan langsung penggalannya saja ya. Wa innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, innama warasul ilma, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mewariskan ilmu. Nabi tidak mewariskan harta kekayaan, tetapi mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihaddin wafirin, maka barang siapa yang mengambil ilmu para ulama tersebut, maka dia memperoleh bagian yang melimpah, bagian yang banyak. Makanya ini pewarisnya para nabi, maksud saya, ya, pewaris para nabi, ulama itu. Baik, bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, kecintaan kepada ulama itu bagian dari agama. Cinta kepada ulama itu bagian dari agama. Katanya Sufyan bin Uyainah rahimahullah, beliau berkata, manusia yang paling tinggi di sisi Allah adalah yang menjadi perantara Allah dan hamba-hambanya, yaitu para nabi dan para ulama. Tuh, itu. Baik, sekarang nomor 4 tambah meruncing. Oh, ini nomor 4 sudah jamnya. Kayaknya nggak cukup. Gak apa-apa deh saya sebutkan ya. Nomor 4. Yang nomor 4 adalah tidak boleh ghulu kepada para ulama. Lah ini. Tidak boleh ghulu. Ghulu. Ya, bisa nulisnya ghulu. Al-ghulu ya. Alif, lam, ghain, ya, lam lagi, waw, al-ghulu, ya. Ghulu kepada para ulama, apa itu? Ghulu itu. Ghulu adalah sikap berlebihan kepada para ulama sampai mengkultuskan ulama sampai dalam tingkat uluhiyah, ketuhanan. Wah, nggak boleh. Nggak boleh ini ya. Jadi Bapak Ibu mohon maaf ini. Ya, yang namanya mencintai dan memuliakan orang soleh itu tidak boleh berlebih-lebihan, ya, sampai pada tahap ketuhanan, nggak boleh, ya, nggak boleh ini, sebab mereka ini manusia biasa, sama seperti kita, tidak memiliki kemaksuman. Enggak, mereka bukan nabi dan rasul. Kalau nabi dan rasul maksum, tidak punya dosa, tidak bisa disimpangkan, tidak bisa menyimpang dan tidak disimpangkan. Ya, tidak menyimpang dan tidak disimpangkan oleh jin dan oleh manusia, dijaga oleh Allah. Seperti itu. Dosanya diampuni oleh Allah para nabi dan rasul, terutama Nabi Muhammad SAW. Lah mereka ulama manusia biasa juga bisa salah, bisa keliru juga bisa. Iya, jadi dalam hal ini cikal bakalnya hulu ini Bapak Ibu, cikal bakalnya hulu, sikap berlebihan kepada orang soleh itu sudah ada sejak Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh, ya kenapa? Jadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam itu ada 5 orang soleh, 5 orang soleh
Yang pertama namanya Wad, yang kedua namanya Suwa, yang nomor 3 namanya Yahuds, yang nomor 4 namanya Ya'uq, yang nomor 5 namanya Nasr. Ya, Wad, Suwa, Yahuds, Ya'uq, Nasr. 5 orang soleh. Begitu baiknya 5 orang ini, sehingga ketika wafatnya, ya, mereka kaumnya mengenang jasa 5 orang ini. Dengan cara apa? Mereka membuatkan patung 5 orang ini. Ya, yang patung itu menyerupai 5 orang ini. Yang sampai berlanjut sampai ke Yahudi dan Nasrani. Yahudi menuhankan Uzair, Nasrani menuhankan Isa putra Maryam. Asal usulnya dari kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Menuhankan 5 orang soleh. Sampai ke bawahnya Yahudi menuhankan Uzair, dikatakan Uzair adalah putra Allah, dan Isa dituhankan, dipertuhankan oleh Nasara. Ya, padahal mereka berdua, Uzair dan Isa, adalah makhluk ciptaan Allah, manusia biasa. Ya, seperti itu. Isa alaihissalam nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, bukan Tuhan. Ya, baik. Adapun Uzair manusia biasa tapi dikultuskan. Baik, mana dalilnya ini? Dalil. Ayo coba dibuka Sahih Bukhari nomor 3445. 3445. Ya, saya tutup sebentar lagi ya. Berarti masih ada sisa 3 poin ini. Insya Allah bulan berikutnya saja. Silakan 3445. Ayo baca. Umar bin Khattab. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata di atas mimbar. Ya, silakan. Aku mendengar Nabi SAW, beliau bersabda, La tutruni kama atratin Nasara Ibna Maryam. Silakan. janganlah kalian melampaui batas dalam memujiku, mengkultuskan sebagaimana orang Nasrani mengkultuskan Isa bintu Maryam. Nah, seperti itu ya. Janganlah kalian memuji-muji aku seperti orang Nasrani mengkultuskan, memuji-muji Isa bin Maryam, Isa putra Maryam. Lanjut. Fa innama ana abduhu. Silakan. Sesungguhnya aku hanyalah hambanya. Baik, aku ini hamba Allah. Maka katakanlah. Silakan. Maka itu katakanlah Abdullah wa Rasulullah. Baik, aku ini hamba Allah dan utusan Allah. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam hal ini tidak boleh mengkultuskan ulama. Ada Ustadz contohnya banyak ya. Seperti terlalu berlebihan ya. Terlalu berlebihan. Misalnya mengkultuskan Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Termasuk juga diantaranya adalah berlebih-lebihan kepada seorang ulama dengan cerita-cerita yang khurafat, ya, seperti itu. Baik, nah, jadi ini tidak boleh yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Maka untuk materi berikutnya kita akan masuk siapa ciri-ciri ulama yang harus diikuti dan siapa yang mereka mengaku kelompok ulama padahal bukan. Nah, itu ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktunya menjelang maghrib, kita tutup dengan kafaratul majelis. Semoga sedikit menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Libur.